Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita Panjatkan. panjatkan ya Allah. Ini enggak, saya lagi sambil ngelihat ini Bu, apa namanya tuh, ini yang dari apa namanya tuh, Fitri, dari Fitri, catatan. catatan dari Fitri ini, apa namanya itu, temanya itu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita semuanya berupa nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat diberikannya kelapangan waktu untuk selalu istiqomah di kajian SMI ini, yaitu kajian rutinan yang selalu dibimbing oleh Pak Ustadz Jumari dari Jakarta. Tidak lupa salawat serta salam semoga berlimpah untuk Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah hadir di malam ini, juga kepada teman-teman semuanya yang telah hadir juga. Apa namanya itu, kita akan kita akan menyusun acara, yaitu acara yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, yaitu acara yang pertama pembukaan yang telah saya sampaikan barusan, dan kedua mau tilawah ya Bunda Bintan ya, atau gimana? Tilawah jenengan. Tilawah. Monggo untuk tilawahnya, yang kedua tilawah, dan nanti ada tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Jumari dengan tema Sahabiah Lubabah Al-Khubra binti Al-Harith, wanita muslim pemberani. Setelah itu ada tanya jawab insyaallah, dan sesuaikan dengan tema ya teman-teman semuanya. Setelah itu kita tutup dengan doa penutup sekaligus doa kafaratul majelis. Itu saja mungkin. Maaf saya nggak timut ya. Itu nggak apa-apa. Mungkin itu saja teman-teman untuk susunan acaranya. Dan acara yang selanjutnya yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Ukti Bintan. Monggo dipersilahkan Ukti Bintan. Barakallahu fiik. Ini susah amat ini nyari ini tema barusan grup itu grupnya. Ini susah. HP-nya lagi. Udah ya Teh? Iya monggo sayang. Ini soalnya HP-ku lagi susah untuk ditulnya itu susah. Gelap-gelap aja ya. Enggak apa-apa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Allah. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Allah. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Allah. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر Allah.
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ukhti Bintan yang telah membacakan tilawahnya. Semoga tilawahnya mendapatkan keberkahan di sisi Allah Azza wa Jalla dan dicatat sebagai amalan soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bagi kita yang mendengarkan juga mendapatkan keberkahan dari setiap lantunan Al-Quran yang dibacakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sesi berikutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Jumari. Tafadhol maskaran Pak Ustadz. Barakallah fiik. Maaf ini di rumah saya agak ramai majikannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Saudariku, ibu-ibu yang berbahagia, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam pengajian rutin kita. Semoga pertemuan yang diawali dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi insyaallah bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Amin. Serta salam mari kita sampaikan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu semua, gimana? Sehat semua ya kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat Pak Ustaz. Saya lagi nggak sehat. Lagi kena Sehat flu. ya. Ya, Gantian. kita doakan buat teman-teman kita yang kurang sehat, Allah angkat sakitnya dan bisa sehat seperti sudah kala insyaallah. Ya. Amin. Yang berikutnya, masih ingat ya, pekan yang lalu kita ngebahas salah satu sahabiah Nabi yang namanya siapa? Ummu Kansah. Ya, namanya Khansa. Khansa itu, beliau kan disebutinya apa itu? Perempuan ahli surga ya. Ummu Jihad. Ya kan? Terus Ummu Jihad ya Ustaz. ibunya para syuhada. Ummu Syuhada. Ummu Syuhada atau ibunya para syuhada. Kenapa dikasih nama julukan ibunya para syuhada? Karena memang keempat putra beliau ya yang saya sampaikan waktu itu ketika sedang pada panggilan jihad ya, berperang melawan orang kafir, keempat anaknya ini berdebat kan ya. Berdebat untuk memastikan siapa kira-kira di antara keempat itu yang tinggal di rumah menjaga orang tuanya atau menjaga ibunya. Bukannya kemudian si Hansa ini kemudian dia melemah, dia merengek, udahlah salah satu di antara kamu jagain ibu lah, itu enggak. Justru beliau memberikan semacam wejangan, semacam nasihat bahwa ayo berjihadlah. Berjihadlah kamu ketika ada panggilan untuk berjihad membela Islam. Kalau zaman dulu kan konteksnya perang jihad itu ya, perang membela Islam karena lawannya jelas orang kafir yang dia mau memerangi Islam. Ya. Kemudian justru beliau itu mendorong anak-anaknya untuk ayo sana, kamu keluar saja kamu membela panji-panji Islam. Jadi bukan malah kemudian dia itu merengek untuk tetap ada salah satu anaknya tinggal menemani dia ya di masa-masa tuanya misalnya, tapi justru beliau itu mendorong kepada putra-putranya karena 4 orang ini putra semua anak beliau itu untuk berjihad. Dan kemudian apa yang terjadi? Keempat-empatnya anaknya itu meninggal
dunia, menjadi syuhada. Syuhada. Tapi malah bukannya sedih, justru beliau malah berdoa, ya Allah, semoga nanti saya meninggal bisa bertemu dengan mereka di surga. Jadi memang orang-orang zaman dulu itu luar biasa. Orang-orang yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah itu memang memiliki semacam ghirah, memiliki semacam keimanan yang luar biasa. Nggak bisa lah untuk kita dibandingkan dengan keimanan seperti kita ini lah, atau seperti saya lah, sangat jauh sekali, ya kan? Inilah kenapa kemudian kita perlu mengkaji, kita perlu mengetahui bahwa yang sering saya sampaikan bahwa ketika awal dakwah Islam itu banyak ternyata peran para ummahat kalau bahasanya, para ibu-ibu yang luar biasa ini. Ya kan, kita sudah mempelajari yang kesekian ini kan, ibu apa ini kan sahabiah yang keberapa yang kita pelajari ini? Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6 sekarang ini. Dari Hindun yang beliau itu memakan jantungnya paman Nabi Hamzah, kemudian Ummul Munzir bin Qais, Ummu Kulsum, terus Ummu Ma'bad, dan kemarin Al-Khonsa yang dijuluki sebagai ibu para syuhada. Dan sekarang adalah Ummu Fadil Lubabah binti Al-Harith. Jadi harapan kami itu bisa semacam memberikan semangat, memberikan inspirasi bahwa salah kalau kemudian orang-orang barat misalnya, orang-orang non-muslim misalnya, menuduh bahwa perempuan di Islam itu menjadi kelompok kelas 2. Gitu lah. Bahwa Islam itu nggak dihargai. Itu enggak. Justru di awal-awal Islam itu. Bahkan sampai sekarang Islam itu sangat memuliakan perempuan. Ya, baik teman-teman semua, kita sedikit akan mencoba untuk menyelami atau mengkaji terkait sahabiah, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ummu Lubabah. Ummu Lubabah Al-Kubro binti Al-Haris. Jadi beliau itu sebenarnya juga punya julukan juga. Julukannya adalah wanita pemberani yang memukul Abu Lahab. Kita tahu kan seberapa kafirnya Abu Lahab, ya kan? Beliau yang memukul. Iya. Subhanallah. Beliau itu kan kisahnya kita bacakan dulu terkait dengan beliau ya. Jadi Lubabah Al-Kubro binti Al-Haris, kalau orang Arab itu bin-binnya itu nyambung sampai di ini, makanya panjang sekali. Ini kita bacakan. Nama beliau adalah Lubabah Al-Kubro binti Al-Haris bin Hazm bin Bujair bin Al-Hazm bin Ru'aibah bin Abdillah bin Hilal bin Amir bin Sa'sya'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin, panjang sekali kan, bin Mansur bin Ikrimah bin Qasfah bin Qais bin Ailan bin Mudhor al-Hilaliyah. Jadi, tapi beliau itu lebih dikenal dengan panggilan Ummu Fadil. Karena apa? Karena salah satu putra beliau bernama Fadil. Jadi kalau kemudian kan banyak juga orang Indonesia yang memanggil misalnya itu uminya uminya Khonsa atau uminya Yasmin misalnya. Misalnya Ummu Yasmin berarti ibunya Yasmin, ya kan? Misalnya Abu Muhammad, oh dia bapaknya Muhammad. Kan banyak tuh teman-teman kita yang ini dia menisbatkan ke anaknya, ya. Jadi kemudian disebut Ummu Fadil karena beliau mempunyai anak yang bernama Al-Fadil. Lubabah Al-Kubro bin Haris adalah wanita yang sangat pemberani. Ialah wanita yang pernah memukul Abu Lahab sampai sakit hingga mati atau meninggal. Ya. Ibu beliau bernama Hindun binti Auf bin Zuhair bin Al-Haris bin Himathah bin Dhil Halil. Ummu Fadil adalah salah satu dari 4 wanita yang dinyatakan keimanannya oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, keempat wanita tersebut adalah Maimunah, Ummu Fadil, Asma, dan Salma. Maimunah adalah Ummul Mukminin, ya, beliau adalah istri Rasulullah, saudara kandung Ummu Fadil. Jadi saudaranya Ummu Fadil ini adalah istri Rasulullah.
Jadi beliau itu Hmm. memang sangat dekat sekali dengan Rasulullah karena saudaranya adalah salah satu saudara yaitu Maimunah itu menjadi istri Rasulullah. Sedangkan Asma dan Salma adalah kedua saudari dari pihak ayahnya. Ia bersaudara dengan wanita yang memiliki kemuliaan. Saudara-saudara kandungnya seluruhnya perempuan. Mereka adalah Maimunah yang tadi istri Rasulullah SAW, Lubabah Asyugra binti Al-Haris, beliau adalah istri Al-Walid bin Al-Mughirah yang melahirkan si pedang Allah. Siapa pedang Allah itu? Khalid bin Walid. Walid. Anaknya salah satu saudara beliau. Kemudian Ismah, Izzah dan Huzailah. Jadi sementara saudara perempuan seibu adalah Asma binti Umais radhiyallahu anha, pendamping sang pemilik dua sayap yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Yang sepeninggal Ja'far menikah dengan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dengan Ali bin Abi Thalib dan setelah itu Abu Bakar dia. Jadi memang Ummu Fadil ini saudara-saudaranya itu orang-orang yang luar biasa, ya. Ummu Fadil adalah istri Abbas, paman Rasulullah. Kan itu kan beliau ini kan lingkaran dekatnya Rasulullah ya. Jadi pamannya Rasulullah itu adalah suami dari Ummu Fadil ini. Abbas adalah salah seorang sahabat yang pertama masuk Islam. Namun Abbas merahasiakan keislamannya. Hal ini diungkapkan oleh Abu Rafiq, pelayan Abbas. Ketika Islam datang, Abbas memeluk agama Islam, lalu diikuti oleh Ummu Fadil dan saya. Namun Abbas merahasiakan keislamannya. Karena itu, ketika hijrah ke Madinah, Abbas dan Ummu Fadil tetap tinggal di Mekah untuk memantau perkembangan Mekah. Jadi, ibu semua, memang kalau zaman dulu kan permusuhan dan orang kafir itu kan jelas, ya. Makanya kenapa kemudian dakwah pertama Rasulullah SAW itu kan dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya. Dan mereka yang sudah masuk Islam pun juga masih menyembunyikan keislamannya karena taruhannya nyawa, ya. Ketika Rasulullah SAW pernikahan Abbas dan Ummu Fadil berbuah 6 orang anak lelaki yang mulia. Jadi anaknya 6 orang lelaki. Mereka adalah Fadil yang tadi ya dinisbatkan ke panggilan beliau, Abdullah, kemudian Ubaidullah, Mabat, Qasam dan Abdul Rahman. Abdullah bin Abbas yang kemudian dikenal dengan sebutan Ibnu Abbas itu adalah anaknya Ummu Fadil ini. Ibnu Abbas itu Ibnu Abbas itu memang terkenal kan kalau ibu semua baca sejarah beliau. Merupakan sahabat yang terkemuka yang banyak meriwayatkan hadis yang sahih, kan dari Abdullah bin Abbas. Coba banyak sekali hadis yang sering kita baca semacam ini. Kemudian ketika Rasulullah SAW mulai mendakwahkan Islam, Ummu Fadil adalah wanita yang pertama kali beriman sesudah Khadijah. Ya, kan? Kalau wanita pertama yang Muslim itu kan jelas istri Rasulullah yaitu Khadijah kan. Itu keduanya adalah Ummu Fadil ini. Mungkin kita kurang diekspos saja lah ya. Sehingga banyak kita yang belum tahu. Jadi Ummu Fadil adalah wanita yang pertama setelah keislaman Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ia turut berhijrah ke Madinah setelah berislamnya Al-Abbas sang suami. Ummu Fadil termasuk wanita yang berkedudukan tinggi dan mulia di kalangan para wanita. Rasulullah SAW sering mengunjunginya dan terkadang tidur siang di rumahnya. Ya karena memang istri pamannya ya. Bahkan adik beliau kan istrinya Rasulullah. Jadi memang sangat dekat sekali beliau ini dengan Rasulullah dan keluarganya. Oke, itu terkait dengan profil beliau. Berikutnya adalah peristiwa pemukulan Abu Lahab oleh Lubabah Al-Kubra binti Al-Haris. Ummu Fadil memiliki keberanian yang luar biasa. Diriwayatkan bahwa pada suatu ketika setelah perang Badar, Ummu Fadil tengah memperhatikan budaknya yaitu Abu Rafiq memahat batu di dekat sumur Zamzam. Tiba-tiba datang Abu Lahab, duduk di situ pula. Abu Lahab tidak berangkat pada perang Badar dan mewakilkannya pada Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Itu kebiasaan kayak gitu ya, kalau nggak bisa perang dia diwakilkan ke orang. Saat itu orang-orang membincangkan tentang kekalahan kaum musyrikin pada perang Badar melawan kaum muslimin. Ketika Abu Sufyan tiba, sekembalinya dari perang Badar, kalau Abu Sufyan ikut perang Badar ya, kan Abu Lahab enggak. Abu Lahab berkata, datanglah ke sini anak saudaraku. Ini kata Abu Lahab ke Abu Sufyan ya, sampaikan kepadaku berita dari Badar.
Maka orang-orang pun mengerumuni Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata, demi Allah, tatkala kami menjumpai mereka itu kaum muslimin ya, tiba-tiba mereka tidak henti-hentinya menyerang pasukan kami. Mereka memerangi kami sesuka mereka, dan mereka menawan kami sesuka hati mereka. Demi Allah, sekalipun demikian tatkala aku menghimpun pasukan, kami melihat ada sekelompok laki-laki yang berkuda hitam putih berada di tengah-tengah manusia. Demi Allah, mereka tidak menginjakkan kaki di tanah. Abu Rafi yang budaknya Ummu Fadl tadi yang mendengar cerita itu sempat berteriak, demi Allah, itu adalah malaikat. Mendengar ucapan itu, mendengar ucapan Abu Rafi, tiba-tiba Abu Lahab itu mengepalkan tangan dan memukul Abu Rafi dengan kasar sampai badan Abu Rafi ditarik dan dijatuhkan ke tanah dan Abu Lahab memukulinya. Ya kan? Jadi ini Abu Rafi kan beliau kan masuk Islam ya, di awal-awal Islam ketika baru turun itu kan ya bersama Abbas majikannya dan Ummu Fadl tadi kan, karena Abu Rafi ini adalah budaknya Ummu Fadl ini. Melihat itu, Ummu Fadl mengambil tiang kemah atau tiang tenda yang menaungi Abu Sufyan dan memukulkannya ke kepala Abu Lahab hingga berdarah. Akibat kejadian itu, Abu Lahab terluka parah, baik secara fisik maupun mental, karena dia menanggung malu yang teramat sangat. Bayangin dipukul emak-emak, ya kan? Padahal Abu Lahab kan tokoh orang kafir yang luar biasa. Abu Lahab sempat meminta tolong pada beberapa orang yang ada di sekitarnya, tetapi tidak ada yang berani membela karena Ummu Fadl tampak sangat marah sekali. Sejarah kemudian mencatat bahwa setelah kejadian itu, Abu Lahab mengalami sakit selama 7 hari. Dan setelah itu dia meninggal dunia karena penyakit bisul bernanah. Jadi begitulah contoh pribadi seorang muslimah yang pemberani. Keimanan yang melekat erat dalam hati telah membuat Ummu Fadl tidak berdiam diri ketika melihat tindak aniaya itu, ketika melihat kezaliman. Periwayat hadis syarif Rasulullah SAW. Jadi Ummu Fadl radhiyallahu anha juga mempelajari hadis syarif Rasulullah SAW dan beliau meriwayatkan sebanyak 30 hadis karena kemuliaan Rasulullah SAW. Kata hadis sering tidak disebut hadis saja, melainkan juga ditambah kata syarif yang berarti kemuliaan. Tidak hanya hadis, semua hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Penyebutannya pun juga sering diikuti Asy-Syarif. Adapun yang meriwayatkan darinya adalah putranya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tamam budaknya Anas bin Malik dan lain-lain. Kemudian Ummu Fadl meninggal pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Jadi beliau cukup panjang umur lah ya. Meninggal ketika kekhalifahan Utsman bin Affan. Jadi teman-teman semua, dari cerita Ummu Fadl ini, pertama kita bisa mengambil pelajaran terkait dengan keberanian beliau ya. Jadi ketika melihat budaknya atau pembantunya, ya kalau istilah sekarang itu dilukai oleh sekali bertokoh ya Abu Lahab, tapi beliau membela ya, bahkan memukul balik kan, karena kan Abu Lahab ini kan tadi kan memukul Abu Rafi kan, budak beliau. Beliau lawan itu meskipun Abu Lahab seorang pemimpin orang kafir. Jadi beliau itu berani. Atas kezaliman beliau itu berani melawan. Nah, kita harapkan, maksud saya gini, kita kontekskan kalau di era sekarang ini, kita sebagai orang yang beriman itu ketika melihat kemungkaran dalam bentuk apapun ya, kemungkaran dalam konteks apapun, konteks ekonomi, politik, sosial, itu harus ada kebencian, ada ketidaksukaan dalam hati kita. Ketidaksukaan itu ya minimal kita istighfar dengan hasmat. Kan kalau dalam hadisnya itu wa idza ra'aitul munkaron, kan ada 3 hal itu. Jika kamu melihat kemungkaran, ubahlah dengan tanganmu atau dengan kekuasaan kamu atau dengan kekuatan kamu. Ya kan? Betul. Jika tidak mampu, dengan lisanmu kamu nasihati dia. Dan jika tak mampu, dengan mendoakan di hati dengan hatimu. Ini ada selama-lamanya iman. Jadi kita ya nanti kita bisa mengkontekskan ya, kalau memang kita kemudian dengan perbuatan kita justru berdampak tidak bagus, ya dengan nasihat misalnya. Justru dengan nasihat juga tidak bagus dampaknya, ya kita doakan semoga misalnya orang yang berat kemungkaran itu bisa segera bertobat. Jadi ketika kita memilih mana yang kan kita bisa menilai itu ya, misalnya oh ini saya nggak mungkin nih kalau kemudian saya lawan nih karena misalnya posisinya lemah, sudah jangan dilawan dengan kekuatan atau dengan fisik kita, ya. Jadi harus semacam itu. Jadi seorang muslim ketika melihat kemungkaran itu harus membenci, harus minimal dia tidak suka dengan kemungkaran itu. Ya kan? Dan kita berdoa ya Allah semoga
Misalnya kalau dilakukan oleh seseorang semoga sadar dan sebagainya, itu kita mendoakan kebaikan, bukan kemudian mendoakan keburukan, nggak boleh. Ya, jadi itu kisah terkait Ummu Fadl, dan beliau terkenal orang yang memukul Abu Lahab. Jadi meskipun beliau perempuan, tapi beliau itu berani. Ketika budaknya dizalimi, budaknya itu dipukul, beliau balas memukul. Sampai kalau sampai kepalanya berdarah itu kan berarti kan memang parah, ya kan? Balasannya parah gitu loh, berani gitu, ya. Bahkan sampai malu Abu Lahab itu. Orang di sekitarnya yang dia teriak minta tolong aja nggak berani membantu dia kan? Berarti memang Ummu Fadl ini beliau sangat ditakuti, sangat segeni, ya. Itu, tetapi juga sebagai seorang wanita juga tidak boleh kemudian keluar dari fitrah sebagai seorang wanita tentang kelemah lembutan. Tapi ada kalanya kita harus tegas, ya kan? Tapi di sisi lain sebagai seorang wanita juga harus berlemah lembut, terutama kepada keluarga, sesama muslim, sesama muslimah ya, berlemah lembutnya. Berlemah lembutnya sesama muslimah, sesama saudara. Ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai semacam renungan pengingat bagi kita semua. Jadi memang kalau Ummu Fadl memang beliau ini keluarga dekatnya Rasulullah kalau boleh dibilang, karena adiknya itu adalah salah satu istri Rasulullah, dan kemudian beliau itu istri dari paman Rasulullah yang bernama Abbas. Jadi memang beliau sangat dekat dengan keluarga Rasulullah SAW. Makanya ya tidak heran kemudian beliau menjadi orang yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan Ummu Fadl ini kan perempuan pertama atau kedua lah setelah istri Rasulullah yang masuk Islam. Jadi mereka orang-orang awal yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Demikian sebagai pembelajar, sebagai ya minimal kita bisa menambah kosakata terkait dengan para sahabiah, para sahabat-sahabat Nabi yang perempuan yang selama ini memiliki kontribusi yang besar terhadap Islam. Ya, Khonsa, sekarang Ummu Fadl, Hindun misalnya kan ya, dan lain sebagainya. Insya Allah itu saja. Teh Linda, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas materinya yang sangat berharga ini Pak Ustadz. Semoga kita semua bisa mengambil ibroh atau pelajaran ya teman-teman dari Ummu Lubabah atau Ummu Fadl ini, dan kita bisa juga menjadi motivasi untuk kita semua, bagaimana kita cara untuk berjalan gitu sesuai dengan sunnah-sunnahnya daripada Rasulullah dan para sahabiahnya. Ya teman-teman, kalau ada yang mau dipertanyakan, ada pertanyaan, maksud saya ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada Pak Ustadz. Oke, monggo Mbak Lili, Jayanti. Silakan bebas pertanyaannya, boleh. Teh Ginda, Dek Nuril, Bunda Bintan, Ana, Fitri, monggo dipersilahkan untuk meng-unmute dan memberikan menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan. Bebas ya teman-teman. Ya, Kata Pak Ustadz boleh, monggo. Santai aja kita. Tapi kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa. Ada enggak? Pada di mute semua apa pada tidur semuanya? Ya enggak apa-apa Teh kalau memang udah capek. Mungkin sudah ini Pak Ustadz. Iya. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi. Ya kita tutup saja dengan doa penutup Pak Ustadz, sekalian doa kafaratul majelis. Baik, teman-teman semua ya, alhamdulillah. Tapi saya cukup senang nih hari ini yang hadir 8-9 orang ya, alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Alhamdulillah saya semua, kan? Personal tetap ini mah. Alhamdulillah Bu ya. Yang penting tetap sehat Ustaz. dan tetap semangat lah ya. Ya dengan di tengah kesibukan teman-teman semua, di tengah kecapean ini luar biasa lah ya. Maksudnya ibu-ibu ini orang yang hebat lah. Karena nggak semua orang bisa seperti ibu-ibu semua. Ini bukan saya pujiannya klise itu bukan. Saya memahami bagaimana misalnya mengurus rumah tangga dari pagi sampai malam. Tapi masih mesempatkan sejam 2 jam untuk
mendengarkan, untuk baca Quran. Kan mendingan tidur aja, ya kan, capek, Iya, ya Pak kan. Ustadz. Tapi Betul. ibu-ibu ini luar biasa sekali ya. Semoga pertama kita berharap nanti ya waktu yang kita luangkan ini bisa menjadi pembela kita ya. Seandainya Allah Amin. bertanya, Allahumma ya rabbal alamin. waktu yang saya kasih ke kamu itu apa? Ya Allah, di tengah saya kesibukan saya bekerja, saya udah capek, tapi saya sempatkan untuk mendengarkan bacaan Quran, untuk mendengarkan kisah-kisah sahabat, ya Allah. Ya kan, sebagai pembela kita Amin. nantinya. Amin. Ya. Allahumma ya rabbal alamin. Dan yang kedua, harapan kita kan salah satu amalan yang baik itu kan amalan yang continue, yang dawam, Continue. ya. Insyaallah. Continue, yang konsisten. Jadi harapan kita semoga nanti kita tetap dikonsistenkan. Maksudnya kita tetap bisa konsisten dalam kebaikan, itu yang penting. Amin. Di sini kan kita merutinkan nih. Harapan kita setelah nanti kita pulang atau kemanapun nanti kita tetap akan mencari gimana saya bisa ketemu dengan saudara-saudara saya Muslim dengan kajian, bertemu dan sebagainya. Itu harapan kita. Ya, Allah terus mempertemukan kita dengan teman-teman kita yang punya komitmen yang sama sampai akhir hayat kita nanti. Ya. Amin. Dan yang ketiga, sekali lagi di SM ini jangan bosan-bosan untuk terus mengajak dan mengajak. Tugas kita hanya mengajak. Ya. Terkait orang itu mau tidak itu berurusan kita. Ya kan? Sekali lagi tugas dai itu mengajak, bukan menghakimi. Bukan memaksa, ya kan? Serulah manusia ke jalan Tuhan. Itu aja. Misalnya, ayo ke pengajian yuk. Jadi tapi tertarik, alhamdulillah. Nggak tertarik, ya udah apa-apa. Kita tetap akan dapat pahala. Karena Allah nggak melihat hasilnya, kan? Betul nggak? Tapi Allah melihat bagaimana ikhtiar kita, bagaimana usaha kita. Itu ya. Oke, itu saja. Dan mari kita awali dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma innaka ta'lamu an hadhil quluba qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawaharat ala da'watik wa ta'aharat ala nusrati syari'atik fasikillahumma rabbitataha wa adimuda wa diyazbulaha wa amlaha binurika la yakhbu wa surah sudura bil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahya bi marifatik wa mitu ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa nasir. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman, tadi langsung kita tutup doa. Langsung ditutup aja Pak Ustadz. Baik, mari kita akhiri dan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih banyak. Insyaallah sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih semuanya ya. Saya Pak Ustadz.